Peminjam yang memiliki kredibilitas yang baik. Halo rekan-rekan Asli RI, kembali lagi dalam acara Asli RI Ngobrol Bareng bersama saya Tiara Adini sebagai host. Nah, dalam kesempatan kali ini kita spesial banget nih kedatangan narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Kak Yovina Napitupulu. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas peran fintech P2P lending dalam mendorong SNKI. Nah, Kak Vina, gimana nih Kak kabarnya? Kabar baik, kasih. Kamu gimana? Aku baik, terima kasih Kak. Oh ya Kak, aku mau tahu nih soal penjelasan dari SNKI. Mungkin aja banyak dari rekan-rekan dari Asli RI yang belum tahu Kak. Kakak bisa tolong jelasin sedikit nggak? Oke, jadi SNKI itu adalah Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Itu adalah program pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian, terus juga untuk mengurangi tingkat kemiskinan, terus juga untuk semakin meminimalisasi yang namanya kesenjangan antar individu, antar daerah. Seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri, memang penyebaran untuk layanan keuangan formal terutama itu memang tidak rata. Jadi memang banyak sekali masyarakat yang belum terlayani dari sisi layanan keuangan. Nah, program pemerintah ini adalah fokus kepada masyarakat yang memang belum terjamah oleh layanan keuangan formal terutama. Jadi fokusnya itu adalah pertama, ya pasti masyarakat prasejahtera. Kemudian mereka-mereka yang berpenghasilan rendah, terus juga penyandang cacat, disabilitas, terus juga kaum wanita, dan juga pelaku UMKM, khususnya usaha mikro dan mini mikro. Nah, karena banyak sekali di antara mereka yang bahkan belum terjangkau sama perbankan, sama layanan keuangan lainnya. Jadi diharapkan dengan program-program ini, pemerintah mengharapkan bahwa perekonomian semakin meningkat dan juga semakin mensejahterakan masyarakat ini. Gitu. Wah, tepat sekali nih Kak Vina. Terima kasih banyak ya atas penjelasannya. Untuk rekan-rekan Asli RI yang belum tahu, Kak Vina ini siapa? Kak Vina ini adalah bos dari Jembatan Emas loh. Dan Jembatan Emas itu sendiri adalah perusahaan fintech lending asal Indonesia yang menyediakan produk pembiayaan dengan skema peer-to-peer dan penggalangan pendanaan secara crowdfunding. Oh ya Kak Vina, bisa tolong jelasin sedikit nggak sih tentang sejarah dari Jembatan Emas itu sendiri? Oke, Jembatan Emas itu seperti yang tadi kamu sebutkan, itu adalah perusahaan fintech peer-to-peer lending dengan pendanaan crowdfunding. Jadi kami sendiri berdiri di akhir 2018, bulan Oktober 2018, dan kemudian terdaftar di OJK di bulan April 2019. Nah, fokus visi dan misi dari Jembatan Emas itu sendiri itu selaras dengan program pemerintah SNKI, yaitu kami ingin sekali memajukan masyarakat Indonesia, terutama pelaku-pelaku usaha kecil, mikro, mini mikro yang selama ini mungkin belum terjamah oleh lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Bahkan dengan sebutan mungkin kalau kamu sering mendengarkan unbankable, ya kita mau mencoba untuk masuk kepada mereka. Nah, saat ini Jembatan Emas itu telah bekerja sama dengan beberapa institusi. Karena kenapa kami mau masuk kepada institusi? Karena kita pengen mendapatkan close look, kita pengen mendapatkan peminjam-peminjam yang memiliki kredibilitas yang baik. Gitu. Nah, salah satunya itu adalah dengan Paxel. Kalau Tiara tahu ada perusahaan ekspedisi namanya Paxel. Kita mencoba untuk membiayai kepada kurir-kurirnya, membuat mereka untuk eager, untuk mau mencoba usaha, untuk mau mencoba hal yang lain dari apa yang mereka kerjakan setiap harinya.
gitu, mungkin juga keluarganya yang mengelola usaha mereka. Nah, kita mencoba untuk memberikan bantuan permodalan kepada kurir-kurir PT Paxel. Ada juga mitra-mitra Paxel kan juga punya beberapa puluh ribu mitra yang tersebar di Indonesia. Kita juga berusaha untuk memberikan bantuan permodalan kepada mereka. Juga Triple S, perusahaan Triple S, dan yang kita sekarang lagi coba untuk galakan itu adalah dengan masyarakat binaan BNN, Badan Narkotika Nasional. Gitu. Tadi barusan Kavina bilang soal warga binaan. Yes. Maksudnya warga binaan itu apa sih, Kak? Oke, masyarakat binaan BNN, Badan Narkotika Nasional. Mungkin kalau denger masyarakat binaan apa itu kan, BNN pasti kan identik dengan pemakai, pengedar, pasti hal semacam itu. Ada benar dan tidaknya. Benarnya itu memang sebagian dari mereka memang adalah ada yang mantan pemakai, ada yang mantan pengedar. Tetapi banyak juga dari masyarakat itu yang merupakan masyarakat yang terpapar dari efek pemakai dan pengedar itu. Nah, ada yang namanya area-area rawan narkoba, area-area narkoba. Seperti mungkin kalau kamu tahu ada yang namanya Kampung Ambon dulu, terus ya Boncos, seperti itulah. Itu berarti masyarakat itu termasuk dalam golongan warga yang beresiko juga ya, Kak? Oh, sangat, super high risk. Kalau misalkan kita bilang ke lembaga keuangan formal, kita sebutkan area-area rawan narkoba yang tadi aku sebutkan, mungkin mereka udah blacklist. Itu sudah nggak akan mereka follow up untuk mereka proses. Kenapa? Karena memang area rawan narkoba memang termasuk golongan yang sangat berisiko dari sisi areanya sendiri dan di sisi masyarakatnya. Orang-orang ini kalau dari segi perbankan merupakan exposed person lah ya, potential exposed person yang sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman yang dari bank, sehingga kita melihat orang-orang seperti ini kita sebutnya adalah unbankable, dan rata-rata more than half penduduk Indonesia itu unbankable, termasuk warga-warga binaan yang dibina oleh BNN. Berawal dari keprihatinan akan maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang menyasar semua kalangan masyarakat yang tidak mengenal usia, kelompok masyarakat atau jenis pekerjaan. Dari sini semakin marak pula kawasan rawan narkoba di Indonesia, di mana ada 654 kawasan rawan narkoba di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia karena jumlah kawasan rawan narkoba jika dibiarkan akan semakin bertambah. Dari semua pembinaan sudah dilakukan secara maksimal, mulai dari pemetaan, pengembangan kapasitas, monitoring, dan evaluasi tidak henti-hentinya mengajak seluruh stakeholder dan komponen bangsa untuk berupaya dalam merubah kawasan rawan narkoba sehingga terwujud kawasan yang bersih narkoba. Tidak berhenti di situ saja. Warga binaan BNN diajak untuk membuat suatu karya dan memperkenalkan produk-produk hasil binaan BNN. Dengan ini, kami dari Badan Narkotika Nasional Pusat bekerjasama dengan PT Asli Rancangan Indonesia berniat untuk memfasilitasi karya dari warga binaan dengan mempersembahkan toko top narkoba. Gitu. Jadi BNN itu memiliki satuan kerja di BNN untuk memberikan edukasi pelatihan kepada masyarakat binaan sehingga mereka memiliki usaha, mereka berwirausaha. Jadi mereka meninggalkan kebiasaan yang buruk, mereka berikan pelatihan, mereka berikan edukasi sehingga mereka ini jadi terampil dan mandiri. Mereka bisa menciptakan barang-barang usaha mereka sendiri. Sehingga dalam konsep ini Jembatan Emas memberikan pinjaman kepada orang-orang yang unbankable, termasuk warga binaan. Tentu saja Jembatan Emas akan tetap memperhatikan yaitu risk management, risikonya seperti apa. Sehingga kita buat sedemikian rupa, mungkin dengan security menggunakan biometrik, sehingga risiko uang itu tidak kembali itu akan diperkecil.
kalau dari BNN sendiri kita melihat yang kita berikan itu bukan orang-orang yang memproduksi barang, tapi koordinatornya. Dan koordinator sementara itu adalah pembina-pembina yang dari BNN yang ada di provinsi-provinsi, sehingga resiko untuk uangnya tidak kembali yang dipinjamkan oleh Jembatan Emas itu sangat kecil. Terus contoh-contoh konkretnya apa aja nih Kak yang udah dihasilkan oleh warga binaan yang udah dijembatani oleh Jembatan Emas? Oke, contoh konkretnya jadi BNN sendiri bekerjasama dengan kami juga, Jembatan Emas, membuat sebuah marketplace yang namanya tokostopnarkoba.com. Mungkin teman-teman kalau mau lihat bisa di www.tokostopnarkoba.com. Jadi Toko Stop Narkoba yang kita buat dan di launching oleh Wapres tahun 2019 itu merupakan kerja sosial dari BNN. Seperti kita ketahui, BNN itu kegiatannya adalah pencegahan dan pemberantasan. Dalam hal ini dalam rangka menekan angka supply dan juga menekan angka demand. Jadi dua-duanya. Kerjasama antara BNN dengan Jembatan Emas itu adalah berawal dari kerjasama antara BNN dan Asli RI dalam pengembangan atau pengelolaan tokostopnarkoba.com. Apa yang membuat Jembatan Emas percaya diri mau menjembatani dan memodalkan warga masyarakat binaan itu? Oke, this the very good question. Jadi gini, anggap saja Jembatan Emas itu mencoba untuk masuk ke dalam suatu medan perang, gitu ya. Untuk masuk ke suatu medan perang itu adalah masyarakat binaan. Nggak mungkin kami tidak memakai baju perang istilahnya. Nggak mungkin kami tidak memakai alat pelindung diri. Nah, kami juga sangat selektif. Kebetulan boleh aku kasih gambaran sedikit. Manajemen dari Jembatan Emas sendiri adalah para pelaku di dunia perbankan. Ada yang sudah beberapa puluhan tahun di dunia perbankan. Jadi memang kami bergerak sangat hati-hati untuk masuk ke masyarakat binaan ini. Nah, yang tadi aku bilang apa sih sebenarnya senjatanya kita gitu kan? Oke, senjatanya kita itu adalah ya kita kerjasama dengan salah satunya adalah perusahaan biometrik verifikasi yaitu PT Asli RI. Kami melakukan eKYC yang sangat ketat di awal. Jadi pada saat mereka pendaftaran masuk, kita melakukan eKYC terhadap diri mereka, terhadap data diri mereka kepada Asli RI. Dan kami juga melihat kenapa sih Asli RI? Karena kami juga melihat kredibilitas dan sudah banyak sekali hal-hal positif yang kami dapatkan dari kerjasama dengan Asli RI ini. Gitu. Selain itu, ini panjang ya. Selain eKYC, PT Asli RI itu juga punya produk baru, punya layanan baru, servis baru yaitu Profile Grade. Profile Grade itu apa sih? Profile Grade yang dimiliki oleh Asli RI merupakan perpaduan antara eKYC yang benar, Big Data, dan juga Artificial Intelligence atau AI, di mana tujuan dari Profile Grade ini untuk dapat membantu klien kami untuk dapat mengambil keputusan tidak hanya secara cepat dan juga akurat, di mana dua komponen hal tersebut merupakan kunci untuk dapat memiliki competitive advantage di industri 4.01. Nah, ini yang bikin kita semakin yakin nih, senjata kita semakin kuat. Nah, Profile Grade itu adalah semacam blender. Dia memblend yang namanya behavior, kemudian dia memblend yang namanya data income, kemudian dia juga memblend yang namanya data negative list. Nah, itu semua di-blend oleh PT Asli RI dan dihasilkanlah Profile Grade. Gitu. Karena dengan adanya Profile Grade kita semakin yakin bahwa masyarakat binaan yang kita berikan itu adalah memang mereka yang memiliki kredibilitas yang cukup layak untuk diberikan kredit. Nah, dengan Profile Grade dari Asli RI, hal itu bisa diukur semua sehingga profiling menjadi lebih akurat. Kita ada big data. Kita juga punya kerjasama dengan lembaga negara secara resmi, sehingga semua itu possible dilakukan. Kebiasaan dan kapasitas seseorang bisa diukur berdasarkan data real, bukan data prediksi, sehingga hasilnya pun pasti akurat. Semoga solusi dari kami berguna dan bermanfaat bagi perusahaan Anda.
dan juga masyarakat luas. Nah, Kak Vina, gimana sih caranya kalau ada teman-teman di luar sana yang ingin mengajukan pinjaman ke Jembatan Emas? Oke, caranya semudah menggerakkan satu jari di handphone. Oke, caranya teman-teman yang mau mengajukan dana ke Jembatan Emas bisa mengajukan ke www.jembatanmas.id. Tapi Tiara, nggak hanya untuk sebagai peminjam aja. Kalau misalnya teman-teman juga mau menjadi pendana Jembatan Emas, mulai dari 100.000 kita bisa menjadi pendana di Jembatan Emas. Jadi caranya sama, masuknya ke www.jembatanmas.id. Jadi teman-teman yang mau mencoba menjadi pendana, silahkan. Bisa dilihat, nanti bisa pelajari dulu profil Jembatan Emas seperti apa, kemudian nanti profil peminjamnya seperti apa, dan silahkan ajukan di website kami. Nah, jadi gitu ya rekan-rekan Asli RI. Buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman atau menjadi pendana, bisa langsung hubungi ke websitenya di www.jembatanmas.id. Terima kasih rekan-rekan Asli RI yang telah mengikuti acara ini. Semoga acara ini bisa menginspirasi ya. Sekian Asli RI ngobrol bareng kali ini. Jangan lupa bagikan konten-konten ke rekan-rekan kalian juga. Saya Tiara Anini dan Kak Vina pamit undur diri. Sampai ketemu di Asli RI ngobrol bareng selanjutnya. Asli RI adalah solusi untuk menghadapi berbagai tantangan di era digital ini.